Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Syamsir Alam. Kali ini kita sudah bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dainul Sarudin Kota Bau-Bau, Bapak Darmawan Nuridin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ya, terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di channel saya. Siap. Kita bincang-bincang santai membahas tentang yang lagi viral nih minggu-minggu ini, kasus Habib Rizik Syihab dan FPI. Nah, mungkin bisa dibuka sedikit Pak Dekan, awal mula sehingga sampai terjadinya kasus Habib Rizik ini tersendiri di media. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa lagi bersilaturahim di channelnya Saudara Syamsir yang keren habis. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, amin, dan sukses untuk kita semua juga. Baik, terkait kasus atau persoalan yang menimpa Habib Rizik ini, tentu kita harus, atau saya ya, melihat dari kacamata hukum tentunya ya. Saya melihatnya yang pertama bahwa Habib Rizik ini sebagai personal adalah warga negara Republik Indonesia. Dia punya hak dan kewajiban atau kedudukan hukum yang sama di mata hukum, dan dia juga punya hak-hak hukum di mata hukum atau di mata negara. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga ini adalah sebagai pimpinan lembaga yang kita sebut atau kita kenal Front Pembela Islam. Nah, lembaga ini secara hukum juga diakui oleh negara, sehingga dia juga punya kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Demikian juga bahwa negara juga harus melihat baik secara personal maupun secara kelembagaan. Nah, oleh karena itu ya kita harus dudukan persoalan ini memang secara objektif dan seobjektif mungkin. Nah, dan saya memang tentu akan berbicara secara kacamata hukum, tidak di luar daripada itu. Walaupun ya tentu secara kasat mata orang juga akan bisa menilai, ya kan, apakah memang persoalan Habib Rizik ini murni persoalan hukum atau ada persoalan non hukum atau persoalan politik. Nah, apa yang dihadapi oleh beliau Habib Rizik ini tentu kan diawali oleh ini juga sudah banyak yang berkomentar baru-baru ini. Yang paling viral, yang paling fenomenal, ada pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bahwa ini persoalan masalah kerumunan ini kan diawali dari pernyataan dari Menteri Polhukam Bapak Mahfud MD. Dari pernyataan beliau itu seolah-olah ada ya mungkin ditafsirkan apakah itu izin, apakah itu persetujuan untuk menyambut Habib Rizik. Silakan jambut, biasa aja. Kemudian aparat penegak hukum juga tidak usah terlalu over dalam melakukan pengamanan dan seterusnya. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Habib Rizik datang, disambut dengan meriah. Begitu banyak masyarakat, baik itu memang ada yang dipanggil, ada yang diinformasikan secara formal maupun informal. Ada juga masyarakat yang datang dengan kehadiran dan hati nurani mereka sendiri untuk menyambut ulama mereka, guru mereka, sahabat mereka, dan seterusnya lah, apalah yang mereka akan namakan. Maka kemudian kalau kita melihat secara hukum juga harus objektif kita melihat. Objek dalam artian ini kan yang disorot ini kan hanya seolah-olah ini Habib Rizik yang melakukan pelanggaran hukum, ya kan? Mulai dari kedatangan beliau terjadilah kerumunan. Nah, kalau kita melihat secara hukum memang ada pelanggaran hukum. Ya, apa pelanggaran hukumnya? Prokes, melanggar prokes. Kesehatan ya. Ya. Iya, Protokol kesehatan. Kenapa protokol? Ada kerumunan.
tidak jaga jarak, ada yang tidak pakai masker dan seterusnya. Tapi apakah peristiwanya itu apa sampai di situ? Ya tentu kita harus memberikan keadilan yang objektif. Yang kita sebut kalau dalam hukum itu adalah keadilan distributif. Ya kan, keadilan distributif itu ada pelanggaran yang sama. Bukan hanya pada saat Habib Rizik, tapi di tempat lain juga ada. Nah, yang berikutnya peristiwa hukumnya itu apakah hanya itu saja yang kita akan minta pertanggungjawaban? Ya tentu tidak sampai di situ. Mulai dari, dan ini juga oleh para pengamat juga disampaikan, mulai dari bandara, otoritas bandara. Kalau kita mau gali, kalau kita mau cari peristiwa hukumnya, tentu pihak bandara bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya di mana. Kenapa tidak menegakkan protokol kesehatan misalkan di situ. Plus dengan petugas satgas, kan di setiap satker itu ada petugas satgasnya juga toh. Masuk kemudian pengamanan di lapangan. Di lapangan ini sudah di jalan, ada di situ Pol PP-nya, ada polisinya di situ, ada TNI-nya di situ, ada Satgas Covid juga di situ. Kenapa kita tidak lakukan penegakan tindakan hukum dari awal, ya kan? Nah, sehingga masyarakat dan publik bertanya-tanya, loh kenapa baru sekarang, ya kan? Nah, oleh karena itu tentu kalau kita mau melihat dari sisi objektif secara kacamata hukum, pertanggungjawaban hukum itu bukan hanya dikenakan kepada Habib Rizik dan kerumunannya, tapi mulai dari bandara, menurut kami mulai dari bandara dan penegak hukum juga yang melakukan penegakan hukum pada saat itu bisa saja dimintai pertanggungjawaban hukum. Ya, kira-kira begitu. Menarik ini, Pak Dekan. Kalau saya melihat ini kan ada dua sangkaan yang tindak pidana yang dilakukan oleh Habib Rizik ini. Ya. Yang pertama, kalau saya tidak salah, tentang pasal kerumunan, ya, atau protokol kesehatan. Yang kedua tentang kasus penghasutan, penghasutan. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, bagaimana dalam kacamata hukumnya tentang dua pasal ini? Apakah ya, sudah sesuai atau tidak? Iya, memang di situ kalau kita lihat dan kita baca ya, ada yang pertama ada undang-undang karantina, ada pelanggaran protokol kesehatan, dan KUHP deliknya itu yaitu pasal 160 kalau tidak salah tentang penghasutan. Kalau di undang-undang karantina, saya kira ini kan setelah penjemputan kan masuk lagi acara Maulid di Petamburan, dan itu penegakan hukumnya di situ saya kira juga sudah dilakukan oleh gubernur lewat satuan tugas Covid juga, Pol PP, dilakukan penegakan. Ada pelanggaran yang diakui dan sudah dilakukan, itu namanya sanksi administratif, sudah dibayar juga 50 juta. Harusnya selesai ini barang. Untuk kasus protokol kesehatannya, ya kan, tidak ada lagi. Tapi ala kulli hal ternyata mungkin penyidik melihat ada delik lain, dan itu adalah subjektivitas dari penegak hukum, dan itu hak mereka, hak penegak hukum untuk melihat menggali apakah memang ada unsur pidananya. Maka kemudian ternyata penyidik menemukan ada pelanggaran atau pasal KUHP yang dilanggar oleh, yang disangkakan, diduga dilanggar oleh Habib Rizik, itu pasal 160 KUHP. Nah, terhadap pasal ini, ya ini juga sudah banyak pendapat, dan kita membaca pasal KUHP, pasal 160 KUHP ini ternyata terkait dengan penghasutan ini oleh Mahkamah Konstitusi telah dibatalkan deliknya. Sebelumnya itu adalah delik formil, ya. Delik formil itu artinya ada akibat dan tidak ada akibat boleh disangkakan, sudah bisa. Itu delik formil. Iya, delik formilnya. Nah, tapi setelah ini dilakukan uji materil oleh Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak boleh, harus ada akibat hukumnya dulu, baru boleh diproses. Nah, contohnya apa? Contohnya delik materialnya ini penghasutan, misalkan ada mungkin dari ceramah Habib Rizik atau dari orasinya menghasut jamaahnya, menghasut masyarakat bahwa kita kerahkan nanti, ayo kita berbondong-bondong untuk menganiaya polisi, membakar
Ini contoh ya. Ini contoh aja, membakar gedung, kantor kepolisian, KPK dan seterusnya. Dan dari pernyataan itu masyarakat terhasut dan dia lakukan itu betul secara konkret. Ada. Jadi ada pengrusakan, ada penganiayaan dan seterusnya. Nah, itu baru bisa diterapkan itu pasal itu. Tapi ya tentu itu perdebatan dan penafsiran dari penegak hukum kita harus hargai dan kita harus objektif juga melihat. Tidak boleh kita langsung menjustis bahwa terlalu cepat atau itu keliru, salah, tidak bisa. Tidak boleh. Itu yang akan dibuktikan di persidangan. Jadi dia akan membuktikan nanti secara objektif ya nanti di pengadilan. Di pengadilan bahwa ini benar, unsur-unsur pasalnya itu dibenarkan oleh hukum atau tidak. Nah, majelis hakim yang akan menentukan. Nah, oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat supaya ini kita tidak membuat pernyataan-pernyataan saling menjustis, saling menyalahkan, saling membenarkan bahwa penegak hukum telah melakukan pelanggaran hukum atau misalkan keliru menerapkan pasal ini misalkan ya. Di pihak juga Habib Rizik dan tim-timnya ya tentu kita himbau untuk tidak saling menjustis juga atau memvonis bahwa aparat penegak hukum lah yang salah, keliru dan seterusnya. Nah, tetapi di sini kita harus balance, adil di dalam melihat persoalan ini. Ya. Ini kita belum beralih ke FPI masih karena terbatasnya waktu. Mungkin terakhir Pak Dekan bisa dikasih edukasi ke masyarakat Ya. karena banyak di media-media, di YouTube, di apa kan banyak hoax-hoax yang tersebar. Ya. Mungkin bagaimana sih harusnya masyarakat bersikap dengan adanya kasus ini mungkin? Ya, baik, terima kasih ya. Ya, yang ingin saya sampaikan dalam hukum itu kan keadilan. Tujuan hukum itu salah satunya adalah terwujudnya, terlaksananya namanya keadilan. Nah, keadilan ini ada dua. Aristoteles itu menyebut keadilan distributif dan keadilan korektif. Nah, ini kita harus bisa mampu menangkap maknanya yang di dalam. Nah, keadilan distributif karena ini dua-duanya harus dia terejawan, terlaksana. Tidak boleh salah satu saja ini. Nah, yang pertama ada keadilan distributif. Keadilan distributif itu adalah keadilan yang kita berikan kepada seorang atau kita perlakukan sama rata. Contohnya apa? Kerumunan misalkan. Keadilan distributifnya kalau seandainya Habib Rizik dan FPI ya melakukan pelanggaran prokes, ya kan, ada kerumunan di sana terjadi. Di waktu yang sama juga ada pelanggaran prokes di tempat lain. Contohnya misalkan ketika ada pilkada, ada mulai dari pendaftaran, kampanye, acara-acara keagamaan yang lain itu ada. Nah, keadilan distributifnya harus kita tegakkan supaya masyarakat itu tidak curiga. Kalau di sana ada pelanggaran, di sana juga harus ada tindakan hukumnya. Tidak tebang pilih. Nah, yang kedua, keadilan korektif. Nah, keadilan korektifnya itu adalah ya tentu orang misalkan ya, hakim atau siapapun yang kita harus adil dalam artian menilai, ya kan? Apa sebelum ditentukan oleh hakim, ya tidak boleh kita hakimi orang itu. Kita harus berikan dulu dia punya hak-hak. Nah, misalkan ada orang termasuk yang berikutnya adalah ketika seseorang dalam jual beli ada yang ditipu, ya maka orang yang ditipu ini harus dilindungi haknya. Dia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kalau dua keadilan ini kita pegang, baik masyarakat maupun penegak hukum dia lihat, saya yakin bisa. Kita penegakan hukum kita itu akan bagus dan masyarakat itu akan objektif dan tidak curiga, ya kan? Nah, yang kedua adalah kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk sekali lagi melihat ini kita tidak langsung menyalahkan atau bahasanya itu menjustifikasi seolah-olah ini polisi ini salah, ya kan? Polisi tidak profesional, tidak benar dan seterusnya. Nah, sebagian juga jangan sampai kita juga menjustis atau menghakimi FPI lah yang dalam biang keroknya misalkan atau Habib, padahal
beliau adalah ulama kita, adalah guru bangsa ini juga. Nah, tidak boleh begitu. Nah, yang akan menentukan nanti kita serahkan ke penegak hukum, hakim lah. Majelis hakim akan menentukan, yang akan menetapkan, akan mengadili, dan saya yakin akan terbuka semua ini. Seluruh peristiwa dan cerita-cerita ini yang simpang siur ini, yang satu sisi yang salah Habib Rizik, yang satu sisi lagi kepolisian atau siapapun yang salah, nanti pengadilan insya Allah yang akan memutuskan, dan mudah-mudahan majelis hakim akan mengadili ini, memutuskan kasus hukum beliau ini benar-benar objektif dan menegakkan keadilan distributif, keadilan korektif. Dan kalau ini insya Allah kita lakukan, maka saya yakin negara dan masyarakat juga akan sama-sama menilainya, mendapatkan hasil yang akan bagus, dan negara kita insya Allah saya kira akan semakin kuat, semakin bersatu, penegakan hukumnya kita juga akan semakin progresif. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Baik, ya, yang super sibuk bisa meluangkan waktu di channel saya. Baik. Kita akan sambung di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.